Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas project 2. Pertama, kita import paket yang akan digunakan, seperti pandas, senampe, zipper, matplotlib, dan lain sebagainya. Kemudian membaca data CSV, pandas, pd.read.csv, baca CSV, di mana namanya nama CSV-nya itu marketplace. Lalu kita lihat bms.head, di mana head ini otomatis membaca 5 data dari atas. Dapat diketahui datanya terdapat date, SKU name, product name, hingga total sold. Kemudian berapa banyak observasi yang ada dalam dataset dan kolom mana yang tidak memiliki nilai duplikat atau nilai unik. Di sini observasi menggunakan BMS sudah dideklarasikan di atas. BMS.sep untuk melihat di mana barisnya terdapat 26.000 sekian dan kolomnya 16. Lalu duplikat. Di sini melihat duplikat, tidak ada duplikat karena di sini mengacu ke date, ke tanggal date ini tidak ada yang sama sepertinya. Tapi jika dilihat dari SKU name, product ID, dan merchant city, itu terdapat duplikat. Karena seperti ini, Huawei Nova ini ada 2, ini otomatis ada duplikat. Seperti itu. Kemudian nomor 2, periksa tipe data dalam dataset. Lakukan beberapa perubahan tipe data jika ada tipe data yang salah. Saya coba cuma hanya melihat deskripsinya saja. Kita masuk ke tipe data. DT tabs. Kita lihat beberapa tipe data. Di sini saya mengganti tipe data date. Di sini keterangannya adalah objek, saya ganti ke datetime. Dengan menggunakan step, saya rubah ke datetime 64. Data sudah dirubah, terlihat. Kemudian saya coba sort, saya urutkan dari date-nya. Jadi di sini urut 2020, 311, urut sampai 430. Apakah ada nilai dalam variabel yang 0? Yang mana jika ada beberapa variabel 0, mungkin ini 0, pada dataset tersebut silakan isi nilainya dengan 0. Kita lihat infonya, bahwasanya jumlahnya ini sudah terlihat terdapat yang berbeda, tapi daripada kita menghitung, kita cari di sini BMS is 0 sum. Ada 7 di bagian persen kode. Pada bagian persen kode, kita isi dengan filna, isinya adalah 0. Dan dilihat lagi, tidak ada data yang missing, kosong. Selanjutnya, apa jenis produk kategori yang dijual dalam kumpulan data? Oke. Dengan mendapatkan nilai unik, product type menampilkan Realme 6, Samsung, hingga Asus Z-Phone. Jika dilihat dari 25 produk, hanya 25, masih ada banyak. Seperti ini. Sepertinya produk terbanyak terdapat di Realme 6. Lalu jenis produk apa yang termasuk dalam 3 produk teratas dalam penjualan? Di sini saya menggunakan group by.
di mana menggrupkan product type, kolom product type dengan kolom total sold. Nanti di zoom dan di sort. Ascending false, jadi ini di sort secara descending. Dan menampilkan 3 teratas. Yang pertama, yang teratas dalam penjualan terdapat Samsung Galaxy A10s sebanyak 52.000 sekian, Xiaomi Redmi 6A 33.000 sekian, Realme 6 525.000, 332.000, 277.000. Menurut histogram menggunakan bar 3 teratas seperti ini. Lalu produk teratas pertama, harga rata-rata, variasi harga jual, visualisasi distribusi dengan histogram. Kita lihat data teratas yang pertama, karena itu yang akan kita lakukan, yaitu Samsung Galaxy A10s, di mana Samsung sama dengan produk type sama dengan Samsung Galaxy A10s, spesifik ke Samsung Galaxy 10s. Langsung melihat Samsungnya. Jadi produk type-nya di sini semuanya adalah Samsung Galaxy A10s. Di sini kan disuruh melihat harga rata-rata. Saya menggunakan descript untuk melihatnya, semua bisa dilihat di sini. Dan harga rata-rata, ini rata-rata min harga itu di price ini. Jika total penjualan, lalu menggunakan PRG figure dengan posisi besar kecilnya 84, menampilkan price dengan pins 40. Kemudian filter dataset hanya dengan Samsung Galaxy A10s dan temukan 3 kota pedagang terlaris. Tunjukkan dengan beberapa box plot distribusi harga antara kota pedagang tersebut. Oke, langsung ke Samsung yang tadi sudah dideklarasikan. Tidak berubah lagi dengan persensitivity dan threshold. Dan melihat jumlahnya diurutkan secara descending dan melihat 3 teratas, di mana terdapat kota administrasi Jakarta Pusat, kemudian Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Kemudian menggunakan box plotnya, di mana kita buat list dulu kota administrasi Sleman, Bantul. Saya ambil dari sini, ini. Kemudian di filter city sama dengan PMS. Ini merchant city-nya diambil in dari ini. Jadi isi dari merchant city di sini ini. Dan menggunakan ukuran 15-15 untuk ininya. Pada blok membuatkan box plot di mana X bawah sini itu merchant city dan total sold dengan menggunakan data filter city. Pada kota administrasi outlier terdapat di sekitar sini, kota Bantul, jangan berjauhan, ini kota Bantul. Kemudian ujilah perbedaan total sold produk Samsung Galaxy A10 dengan Xiaomi Redmi 6A menggunakan sampel test. Untuk menggunakan ini, kita panggil dulu skippy stats import details in. Oh ya,
Ya di atas sudah itu sampai, jadi ini nggak perlu apa-apa yang ini. Lalu produk Samsung, di mana produk app ini dispesifikasikan ke Samsung A10s dengan total shot jumlah yang terjual sama seperti Samsung, Redmi juga begitu. Lalu mencari min, kita ambil dari package NumPy, lalu di print, ditampilkan. Di sini diketahui hasil dari print tadi Samsung min rata-rata dari Samsung dan Redmi. Yang bawahnya juga standar deviasinya Samsung dan Redmi sama. Lalu dites tadi di antara produk Samsung dengan produk Redmi. Ini nanti filenya akan ke sini, ini sebelum yang dihasilkan. Kesimpulan, data ini merupakan data penjualan produk handphone. Menurut data penjualan terjadi pada 11 Maret 2020 hingga 30 April 2020, ini kurang lebih selama 2 bulan. Ini dapat diketahui dari sini. Ini kan 2023 hingga paling bawah yang ini. Beberapa merek handphone yang terjual di seluruh Indonesia. Ternyata merek handphone yang banyak terjual pertama adalah Samsung. Sebanyak sekian, Xiaomi dan Realme 6. Pada Samsung Galaxy A10s terdapat 3 daerah yang mana penjualan handphone ini paling laris. Pertama, administrasi Jakarta Pusat, Sleman, Bantul. Sekarang mencoba membandingkan antara Samsung Galaxy dan Xiaomi Redmi. Untuk rata-rata hingga standar deviasi penjualan Samsung lebih unggul dari Redmi. Ini lebih besar dari ini. Ini juga lebih besar dari ini. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.